Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama saya Muhammad Rosyidul Haq. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah Big Data dan Data Analitik. Topik yang saya akan bahas yaitu tentang Porter Stemmer dan juga bagaimana melakukan visualisasi data dari Twitter hingga terbentuk suatu word cloud menggunakan RapidMiner. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Nah, baik. Di sini sudah terdapat sebuah teks berbahasa Inggris. Ini teks diambil dari berita olahraga. Kemudian di bawahnya terdapat proses. Ada 3 operator, create document, tokenize, dan stem porter. Buatlah video penjelasan dari proses di atas dan penjelasan akhir yang didapatkan setelah proses di atas selesai dijalankan. Oke, kita buat prosesnya dulu di RapidMiner. Yang pertama, create document. Ya, create document seperti namanya, create document yang membuat sebuah dokumen. Di sini kita memasukkan kata ini, kalimatnya. Kemudian ada tokenize. Tokenize ini untuk menghitung frekuensi data ya. Kita biarkan modenya non-letter. Kemudian yang terakhir ada stem. Ini stemnya yang porter. Kita sambungkan. Nah, kita coba run untuk melihat running hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita bahas dulu apa itu stemmer atau stemming. Nah, jadi stemming itu adalah proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasar. Nah, apabila kita lihat di hasil ini, terdapat beberapa kata yang berubah ya dari yang aslinya. The appearance. Nah, appearance ini berubah menjadi appear. Kemudian ada nasional. Nasional berubah menjadi nation, dan seterusnya. Itu banyak yang berubah kata-katanya. Nah, jadi terdapat kata-kata yang ada kata imbuhannya ini menjadi kata dasar appear, seperti itu stemming. Nah, lalu karena ada kata kunci porter di sini, keyword porter. Jadi apa sih porter? Nah, kita bacanya bisa porter stemming atau ya porter stemming itu merupakan salah satu algoritma dari stemming yang digunakan untuk mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Nah, seperti hasil di sini. Kata-kata yang ada imbuhannya diubah menjadi kata dasar. Seperti itu untuk hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini buatlah video penjelasan langkah-langkah melakukan visualisasi mulai dari melakukan scraping data di Twitter hingga terbentuk suatu word cloud menggunakan RapidMiner. Pada soal ini Anda bebas menggunakan keyword pencarian topik Twitter selama tidak menyinggung sara. Nah, oke, karena ini bebas keywordnya, saya akan mencoba menggunakan keyword yang saat ini, ya saat video ini dibuat, keyword ini lagi viral-viralnya di medsos, yaitu Ghazali. Mari kita buat proses baru. Nah, langkah pertama di sini adalah menggunakan koneksi Twitter di sini. Kemudian kita gunakan operator search Twitter untuk mencari keyword yang ingin digunakan. Nah,
di sini query-nya kita isi Ghazali, kemudian limitnya kita ubah jadi 500. Bahasanya karena kita tidak ingin spesifik, kita tidak usah isi, jadi semua bahasa bisa masuk. Setelah itu, karena apabila kita lihat hasilnya, kita running, nah di sini terdapat banyak atribut ya, tapi yang akan kita gunakan itu adalah atribut teks. Nah, jadi kita gunakan select atribut. Nah, setelah itu kita pilih ini single, kemudian kita pilih teks. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cleansing data. Jadi di teks itu apabila kita running, nah di sini terdapat beberapa kalimat atau kata yang tidak diinginkan, seperti mention ini, retweet, kemudian tanda baca seperti tanda seru, koma, titik. Nah itu akan kita hilangkan. Kemudian ada link, nah itu juga kita hilangkan. Oke, kita gunakan replace. Kita isi replace word-nya yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian replace yang ketiga, kita tambah lagi, nah di sini untuk menghilangkan tanda baca bisa pakai ini. Kemudian replace yang terakhir, di sini kita bisa memindahkan ke subproses agar tidak terlalu panjang ya di sini. Nah, subproses ini kita ubah namanya menjadi cleansing. Nah, apabila kita running, nah di sini akan terlihat datanya sudah bersih ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu text processing. Di text processing terdapat dua operator yang kita pakai. Yang pertama ada nominal to text. Di sini mengubah data nominal menjadi teks. Kemudian proses dokumen. Proses dokumen from data. Nah, di sini kita gunakan TF-IDF untuk vector creation. Kemudian kita buka prosesnya. Di sini kita masukkan tokenize. Kemudian transform cache. Kemudian kita filter stop word. Di sini kita pilih file.
kita filter stop word lagi untuk yang bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita gunakan filter token by length. Di sini kita ubah minimal karakternya menjadi 3 dan maksimal karakter 25. Oke, kita sambungkan. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu word list to data. Sini kita sambungkan yang bawah word list, kemudian kita sort untuk mengurutkan data. Kita urutkan atribut name-nya itu total. Kita sorting ordernya descending. Yang selanjutnya adalah filter example by rank. Jadi kita tidak akan menampilkan semua datanya, tapi dibatasi dari data pertama sampai data ke 30. Setelah itu kita sambungkan. Nah, ini kita bisa masukkan ke subproses, kemudian kita namai text processing. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Bila kita run, nah maka hasilnya akan seperti ini. Hanya ada 30 example data. Nah, setelah itu kita visualisasikan ke word cloud. Nah, di sini plot type-nya kita pilih word cloud. Kemudian ini word, baiknya berdasarkan total. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat terdapat kata-kata seperti NFT, foto, kemudian Gozali Games, selfie-nya, personal, kemudian ada OpenSea. Nah, ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan keyword Gozali tadi. Jadi si Gozali ini ada kaitannya dengan NFT, ada kaitannya dengan foto, ada kaitannya dengan kepala. Ya, seperti ini ya untuk kaitan data-datanya. Di sini kita bisa menyimpan ke file gambar maupun ke file PDF. Kita coba. Keyword Gozali. Nah, di sini data yang tadi sudah tersimpan menjadi gambar seperti ini. Nah, jadi seperti itulah bagaimana tentang portrait steamer dan juga crawling data dari Twitter sampai dengan visualisasi data word cloud. Nah, jadi bagaimana nih pendapat teman-teman tentang ini? Silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Nah, oke, itu aja untuk pembahasannya.
Saya Muhammad Rusyidi Zulhaq pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.